warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sifaskia, NPM 201540110003, mahasiswa kebidanan semester 1 Distrik Bina Husada Palembang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi. Sistem endokrin adalah sebuah kelenjar yang mengirimkan hasil sekrensinya langsung ke dalam darah yang beredar ke dalam jaringan dan mensekrensikan zat yang disebut hormon. Fungsi sistem endokrin yang pertama, menghasilkan hormon ke dalam darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengkontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Selanjutnya ada kelenjar di dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua ada pineal, yang ketiga ada hipofisis, yang keempat ada tiroid, yang kelima ada paratiroid, yang keenam ada timus, yang ketujuh ada adrenal, yang kedelapan ada pankreas, yang kesembilan ada ovarium, dan yang kesepuluh ada testis, di mana kelenjar hipotalamus itu berada di bagian otak dan berfungsi untuk memelihara homeostatis sampai ke regulasi internal environment, misalnya nadi, temperatur, water balance, dan sekrensi kelenjar pituitari. Yang selanjutnya itu ada kelenjar pineal, berfungsi untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirimkan sinyal ke beberapa organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Yang selanjutnya ada kelenjar hipofisis, itu berfungsi untuk mengeluarkan hormon. Yang pertama ada growth hormone, yang kedua ada thyroid stimulating hormone, yang ketiga ada adenocorticotropic hormone, yang keempat ada prolaktin, dan yang kelima ada gonadotropin hormon. Di mana hipofisis ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hipofisis anterium, itu terdiri dari endoprin yang memiliki efek menghilangkan rasa nyeri. Yang kedua ada hipofisis intermediate atau tengah, yaitu melepaskan hormon melanosit stimulating hormone. Yang ketiga ada hipofisis posterior, yaitu terdiri dari oksitonsi dan antidiuretik hormon. Yang selanjutnya ada kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid itu berada di bagian anterior leher dan berfungsi dalam proses metabolisme, pengeringan kulit, pertumbuhan dan perkembangan, serta menghasilkan tiroksin. Yang selanjutnya ada kelenjar paratiroid, ini berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan, di mana hormon yang dihasilkan adalah hormon PTH atau Paretz hormone. Organ targetnya itu adalah tulang, ginjal, dan gitraj. Fungsinya yang pertama, metabolisme kalsium dan fosfor. Yang kedua, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. Dan yang ketiga, meningkatkan absorpsi kalsium di GI. Yang selanjutnya ada kelenjar adrenal, di mana kelenjar adrenal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada bagian korteks, itu terdiri dari yang pertama itu ada mineral kortikosteroid, yang kedua ada glukokortikoid, dan yang ketiga ada androgen. Yang kedua itu ada bagian medula, terdiri dari yang pertama ada adrenalin dan yang kedua ada noradrenalin. Fungsinya yaitu yang pertama mengatur kadar gula dalam darah, yang kedua merelaksasi otot polos pada tenggorokan, dan yang ketiga itu mengatur aktivitas jantung. Yang selanjutnya ada kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas itu memiliki fungsi endokrin dan eksokrin. Eksokrin itu adalah zat pencernaan, sedangkan endokrin adalah pulau Langerhans, di mana pankreas memiliki 3 sel. Yang pertama ada sel alfa, yaitu untuk sekrensi glukogan. Yang kedua ada sel beta, itu untuk sekrensi insulin. Dan yang ketiga ada sel delta, itu untuk sekrensi somatostatin.
di mana insulin dan glukagon itu memiliki fungsi untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan somatostatin itu berfungsi untuk membuat sekrensi untuk insulin dan glukagon. Glukagon memiliki fungsi utama itu untuk meningkatkan kadar glukosa darah, sedangkan insulin memiliki fungsi utama untuk menurunkan kadar glukosa darah. Yang selanjutnya ada kelenjar testis, di mana testis menghasilkan androgen yang berfungsi untuk diferensiasi dan perkembangan alat genital ke arah pria yang dihasilkan pada saat janin 7 minggu dan berakhir pada saat bayi 1 bulan. Dan yang terakhir ada ovarium, di mana ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam penyucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.